semuanya dan salam sehat. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat. Mari kita belajar tematik lagi ya. Belajar tematik asik. Nah, kita masuk ke tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 3. Nah, adapun pembelajaran 3 ini memuat 2 pelajaran. Pertama, IPA, kedua, Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran dapat dibaca yang di layar ya untuk menyingkat waktu. Nah, lihat ya. Mari kita belajar lebih lanjut ya. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencak silat juga merupakan warisan budaya mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Nah, siapa itu? Iya, Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Dia berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelar turnamen silat Provinsi Jakarta tahun 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencak silat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencak silat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Sekarang bacalah cerita tentang semut belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Nah, di pembelajaran yang diberikan mengenai semut dan belalang. Di buku pembelajaranmu nanti mengenai tupai dan kelinci pemalas. Sama ya. Ini hanya mengenai semut, yang mengajarkan mengenai semut dan belalang. Sedangkan di bukumu nanti, buku yang kau gunakan tupai dan kelinci pemalas. Sama-sama merupakan bacaan ya. Nah, mari kita baca bersama tentang semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkannya dan disimpan di lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut
tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang itu bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang tinggal termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, coba kita memberikan pendapat tentang sikap kedua hewan atau binatang tersebut. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap semut dan bagaimana pula pendapatmu tentang sikap belalang? Nah, pendapat tentang sikap semut sangat setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Sedangkan pada belalang, sikap belalang itu tidak setuju terhadapnya karena belalang malas bekerja. Sehingga pada musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Diakibatkan tadi apa? Iya, karena malas bekerja. Nah, sekarang sikap apa yang perlu kita contoh? Ya. Sikap yang perlu kita contoh dari kedua hewan tersebut adalah sikap semut. Karena dengan bekerja kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Nah, tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindung? Iya, mereka adalah pencinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan ini bekerja di berbagai wilayah atau tempat. Nah, sekarang kamu juga pun bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Nah, kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Sekarang, buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitar terjaga. Pilih paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, 1 ibu berikan contoh ya. Contoh yang ibu berikan misalnya ya, sumber daya alamnya sungai. Nah, apa rencana kegiatan yang ada di sana? Iya, pertama tidak membuang sampah ke dalam sungai. Kedua, membersihkan sungai dari sampah. Ketiga, tidak mengobati sungai atau mencari ikan, misalnya menggunakan alat-alat peledak di sungai. Ya. Apa alat yang dibutuhkan di sungai? Misalnya ya, keranjang sampah, cangkul untuk membersihkan sungai itu.
itulah merupakan salah satu contoh kegiatan yang dapat kita lakukan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi kamu dapat membuatnya lagi nanti. Misalnya sumber daya alamnya adalah danau bisa, ya, kolam bisa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan mempelajari pembelajaran 3 ini kita telah mengetahui sikap bagaimana orang yang malas bekerja dan bagaimana orang yang rajin bekerja, dan bisa Ibu contohkan bagaimana orang yang rajin belajar dan orang yang tidak rajin belajar. Apa yang terjadi terhadap orang yang rajin belajar dan apa yang terjadi terhadap orang yang tidak rajin belajar. Maka dengan pembelajaran ini Ibu himbau anak didik kami semuanya jangan malas kayak belalang tadi, ya. Ayo semangatlah tetap belajar. Mari belajar, mari belajar agar kita tetap dapat belajar, tetap dengan semangat. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita hari ini.